Halo Sobat Sobri, baik yang di rumah aja atau lagi punya kesibukan. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini Sobri bakalan ngasih informasi anti mainstream yang gak akan kepikiran sama kalian semua. Tapi bakal ngasih wawasan lebih, jadi otak Sobat Sobri nggak kosong-kosong banget. Kali ini Sobri bakal ngebahas soal raja. Seperti yang Sobat tahu, raja adalah orang yang paling disegani dan dihormatin. Bahkan kalau tegas bisa ditakutin sama rakyatnya. Karena sosok kepemimpinannya serta jabatannya yang tinggi, dua hal tersebut yang akhirnya membuat banyak perempuan kagum dengan sosok seorang raja ini. Gak jarang, ini raja sering manfaatin jabatannya buat main-main sama cewek. Ya, sekedar buat masih rasa nafsunya aja. Cewek-cewek yang biasa disebut selir ini jumlahnya gak main-main, ada yang puluhan bahkan sampai ratusan. Kelihatan banget kan istimewa yang dimilikin sama raja. Gak cuma muasin nafsu, selir ini kadang dibuat sama raja jadi alat politik mereka. Dan berikut raja yang mempunyai selir pada kepemimpinannya. Raja Vajiralongkorn, raja yang asal dari Thailand ini menjadi raja yang gak nunjukin banget sifat kepemimpinannya. Bayangin aja, rakyatnya disuruh rumah aja pas lagi corona, ini raja malah di hotel mewah bintang 4 di Jerman sama selir. Gak cuma satu, raja Thailand yang susah disebut namanya ini ngebawa 20 selir ikut ke hotel mewahnya. Selir yang dimilikin sama raja gak selalu jadi selir biasa, bahkan ada yang berusaha buat nurunin ratu dari posisinya. Sinenat Wong Vajirapakdi namanya. Kejadian yang terjadi pada bulan Oktober di tahun 2019 ini membuat seluruh gelar dan pangkatnya dicabut karena nggak nurut sama peraturan yang dibuat sama raja. Padahal si Sinenat ini udah dikasih gelar sama raja, yaitu Sang Pinpra atau Permaisuri Mulia. Gelar ini membuat selir jadi perempuan pertama yang mendapat gelar Permaisuri Mulia di kerajaan Thailand setelah hampir sahabat lamanya. Tapi kalau di Thailand yang dilakukan sama raja ini itu perbuatan yang legal-legal aja. Karena di sini hukumnya sah, punya banyak istri atau yang biasa kita sebut poligami. Hukum ini telah diatur selama 450 tahun lamanya dalam masa periode Aitfaya dan akhirnya disahkan pada tahun 1804 oleh Raja Rama I. Hukum yang biasa disebut dengan Kotmai Laksana Piamia ini mengesahkan tentang adanya poligami dengan 3 istri yang terbagi dalam 3 kategori. Istri pertama disebut dengan Mia Luang, yaitu merupakan seorang perempuan yang dinikahkan atas seizin orang tuanya atau emak bapaknya dari pihak perempuan, yang berarti dia jadi istri utamanya. Istri kedua disebut dengan Mia Noi dan merupakan seorang wanita yang dinikahi dengan diberi pemahaman akan menjadi istri kedua, yang hak-haknya akan dipenuhi setelah sang suami memenuhi hak-hak istrinya. Yang terakhir disebut Fasa Falai alias istri budak yang diperlakukan layaknya istri dan budak. Dia bisa naik pangkat kalau melahirkan seorang anak atau suaminya meninggal dunia. Kaisar Tiongkok. Pada zaman dahulu, pas Kaisar Tiongkok memimpin, ada tempat yang wajib khusus diperuntukkan buat permaisuri Kaisar Cina, selir, hamba perempuan, dan orang kasim. Nama tempatnya yaitu harem. Gak kayak Raja Thailand tadi yang buat memuaskan rasa nafsunya. Tempat ini justru dijadiin tempat terhormat buat perempuan yang jadi bagian dari harem sang penguasa Cina. Di dalam harem ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu permaisuri, yang kedua selir remis, dan yang terakhir adalah selir biasa. Permaisuri atau istri sahnya si kaisar ini mempunyai puncak hierarki tertinggi di harem. Saking dihormati dan dipuja di Tiongkok, ia dijuluki sebagai ibu dunia. Di tempat ini hanya ada 2 kedudukan yang posisinya lebih tinggi dari permaisuri, yaitu kaisar dan ibu suri. Menurut informasi yang Mang Sobri dapat, kaisar ini bisa punya selir sampai 9 selir tinggi, 21 selir menengah, dan 80 selir di peringkat rendah. Namun, selama dinasti Han yang terjadi pada 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, gak ada batasan kaisar punya berapa selir. Beda cerita, tapi pas pemerintahan Kaisar Huan dan Kaisar Ling berkuasa, ia dikabarkan ada lebih dari 20.000 perempuan yang hidup di kota terlarang. Buat mastiin anak yang di harem itu keturunan kaisar, mereka dilarang keras memasuki komplek istri-istri sang penguasa tersebut. Satu-satunya lelaki yang bisa memasuki harem adalah para kasim yang telah dikebiri. Maulai Ismail. Ia merupakan raja yang memerintah negara Maroko, yaitu sebuah negara kecil yang berada di wilayah Afrika Utara pada tahun 1645 sampai 1727. Selama ini raja hidup
dia udah punya 500 istri dan tercatat di Guinness World of Record sebagai lelaki yang punya istri terbanyak. Mamang Sobri kalau punya istri segitu sih bingung ya sob nafkahinnya. Selain itu, Raja Maroko ini menjadi raja dengan masa pemerintahan terlama. Menurut info nih sob, Maulai Ismail dikenal sebagai sosok yang brutal dan haus akan darah karena dia naik tahta saat Maroko dilanda perang antar suku, sampai ia membuat peraturan yang kalau dilanggar Maulai nggak segan untuk membunuh siapa saja. Sadis banget ya sob. Jika di antara 500 istri ketahuan selingkuh oleh si raja, ia nggak segan untuk menghukum berat para istrinya. Hukuman berat itu diantaranya potong tangan, cabut gigi, bahkan sampai amputasi payudara. Jika ada laki-laki yang coba menggoda istri Raja Maroko, ia terancam terbunuh. Posesif parah sob bocahnya si Raja Ismail ini. Seorang diplomat Prancis yang berkunjung ke Maroko pada masa pemerintahan Raja Ismail yang bernama Dominique Busnot mengetahui bahwa Raja Ismail ini memiliki jumlah anak 1771 dari 4 istri sahnya. Sebagian besar dari 500 istri Raja Maroko ini adalah berstatus selir. Fahd Ali Shah Qajar, yaitu raja yang berhasil memimpin negara Iran pada masa pemerintahannya pada tahun 1797 sampai 1834. Selama masa hidupnya, Raja Fahd diketahui mempunyai istri berjumlah 158. Namun menurut info lain yang Sobri dapat, ia juga memiliki 1000 pasangan selama dia hidup. Sebuah buku ini terbitin pada tahun 1874 membantah pernyataan tersebut. Buku itu menjelaskan istri sah dari Raja Iran ini hanya 4 wanita, lalu 800 sampai 1000 wanita yang lain cuma jadi selir si raja doang. Pendapat yang begitu banyak tentang Raja Fahd membuat rancu jumlah anak dari Raja Iran tersebut. Menurut catatan sejarah, ia mungkin memiliki antara 56 sampai 130 putra dan 46 sampai dengan 150 anak perempuan. Seorang sejarawan bernama Joseph Aften, ia sangat terkenal di kalangan orang Persia karena 3 hal. Yang pertama, karena janggutnya yang panjang, pinggangnya seperti tawon, seperti keturunan yang banyak. Namun Raja Fahd harus turun tahta di masa pemerintahannya karena masalah ekonomi yang melanda Iran. Nah, tinggal satu nih sob, raja yang banyak selirnya, yaitu Raja Amumbi II. Menurut Sobri, kasus ini yang paling parah kalau ngomongin raja yang punya selir. Gimana nggak parah sob, raja ini punya istri 100 dari warisan ayahnya yang sudah meninggal. Raja Afrika ini mempunyai jumlah yang tidak normal. Ia bisa poligami secara terang-terangan karena di daerah sana menikahi istri lebih dari 1 itu legal, bahkan menjadi tradisi di daerah pedesaan. Saat ini Raja Amumbi II sudah mempunyai sekitar 100 orang istri dan 500 orang anak dari semua pernikahannya. Oke, segitu dulu sob informasi dari Mang Sobri yang udah dikasih. Abis nonton video ini, apa Sobat Sobri pengen punya istri banyak kayak raja yang Mang Sobri kasih? Kalau Mamang sih 1 aja cukup, ngeri gak kuat.